warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah kitab yang disusun oleh Al-Imam At-Tirmizi yang menjelaskan tentang kepribadian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak beliau, bagaimana pakaian-pakaian beliau dan lain sebagainya. Di kesempatan pagi hari ini, hari Senin 26 Safar 1445 Hijriah, kita masuk ke bab yang ke-8 atau pembahasan ke-8 dari buku Syama'ilun Nabi atau Syama'il Muhammadiyah. Yaitu di pembahasan ke-8 ini Al-Imam At-Tirmizi beliau membawakan babu ma jaa fi libasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu penjelasan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan pakaian yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini Syekh Abdul Razak yang sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya, beliau memberikan muqaddimah sebelum beliau mensyarah hadis-hadis yang ada di pembahasan ke-8 tentang pakaian dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Di sini wa yanbaghi an yu'lam anna al-asla fil libasi al-ibaha. Pada asalnya hukum dari sebuah pakaian itu adalah boleh untuk digunakan. Ini hukum asalnya, ya. Jadi pakaian baik itu baju atau celana atau yang semisalnya, itu pada asalnya adalah al-ibaha, boleh untuk digunakan, boleh untuk dibeli dan dipakai. Fa inna lil insani an yalbasa ma syaa minas siyab. Ya. Boleh bagi seseorang itu memakai pakaian sesuai dengan apa yang diinginkan. Mudajanniban ma ja'an nahyu anhu fi syariah. Tapi dia harus mengetahui rambu-rambu dalam berpakaian. Pada asalnya pakaian itu boleh, namun dalam syariat ada beberapa hal yang itu terdapat larangan. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu min ghairi israfin wala makhila." Nabi pernah bersabda, makanlah dan minumlah dan berpakaianlah dan bersedekah. Ya, dan bersedekahlah min ghairi israfin wala makhila. Yaitu tanpa berlebih-lebihan dan tanpa disertai kesombongan. Ya. Jadi makanan, minuman, pakaian ini pada asalnya boleh. Namun jangan sampai israf, yaitu berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan. Atau makhila, atau sampai menimbulkan kesombongan, kecongkakan. Ya. Kan ada pakaian-pakaian tertentu yang kalau dipakai itu bisa jadi membuat seseorang itu sombong. Ya, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain dan lain sebagainya. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi silakan beli pakaian, belanja pakaian, tapi jangan sampai israf. Ya, israf itu berlebihan atau menimbulkan kesombongan. Kemudian dalam masalah pakaian itu jangan sampai
yaitu memakai pakaian yang isbal. Ya, kalau laki-laki itu kan pakaian yang di bawah mata kaki. Ini namanya isbal. Dan ini termasuk salah satu dosa besar. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang mereka ini tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat, wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak melihat kepada mereka, wala yuzakihim, dan Allah tidak mensucikan mereka, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Di antara 3 golongan itu Nabi mengatakan al-musbil, yaitu orang yang isbal dalam berpakaian. Ya. Jadi kalau dalam hadis ini disebutkan ancaman di akhirat, yaitu walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Ini menunjukkan bahwasanya isbal ini adalah dosa besar, ya, bukan dosa kecil. Ini diantara hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masalah pakaian. Kemudian pakaian ini tidak boleh menyerupai pakaian-pakaian non-muslim, pakaian-pakaian ahli orang-orang kafir atau pakaian-pakaian orang musyrik. Ya. Kita masuk kepada hadis yang ke-54 dari pembahasan yang ke-8 yang berkaitan dengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam At-Tirmizi beliau mengatakan haddatsana Muhammad ibnu Humaid Ar-Razi qala haddatsana Al-Fadlu ibnu Musa wa Abu Sumailah wa Zaid ibnu Hubab an Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah ibn Buraidah an Ummi Salamah, ya, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Qalat, hadis ini diriwayatkan oleh yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah mengatakan kana ahabbus thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Dulu di antara pakaian yang digemari atau pakaian yang disuka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-qamis, yaitu gamis. Pakaian dalam bentuk gamis. Yang dimaksud dengan al-qamis, kata Syekh Abdul Razak, beliau mensyarah hadis ini, al-qamisu huwa thawbul ma'ruf. Yang dinamakan gamis itu adalah pakaian yang ya terkenal di masyarakat waktu itu. Alladzi lahu kumani tadkhulu fihi ma'al yadan. Yang namanya al-qamis atau gamis bahasa Indonesianya itu adalah pakaian yang memiliki 2 lengan, ya. 2 lengan yang dimana kedua tangan itu bisa dimasukkan ke dalam lengan tersebut, ya. Walahu jaybun yadkhulu fihi al-unuq. Kemudian pakaian ini memiliki lubang yang bisa dimasuki oleh kepala, ya, gamis, ya, gamis ya yang kita kenal itu. Waqad qila, disebutkan dalam beberapa keterangan kenapa Nabi SAW itu menyukai pakaian dalam bentuk gamis atau qamis ini bahasa Arabnya, maka dikatakan li'annahu sahlun fi lubsih, ya, karena pakaian qamis atau gamis ini itu mudah untuk dipakai, ya, enggak ribet gitu berjamaah. Wa sahlun fi khalqihi, mudah dipakai, mudah untuk dilepas, ya. Jadi kalau pilih pakaian itu cari pakaian yang enggak usah ribet-ribet, ya, yang pakaian pola dan sebagainya. Pokoknya mudah dipakai, mudah dilepaskan. Murihun fi taharruki bihi, dan mudah untuk bergerak, ya, nyaman ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bergerak, berjalan, itu nyaman dipakai, ya. Bi khilafi ba'dil albisati allati tahtaju ila ta'inda tahurruki fiha ila ta'ahudi misl izar, ya. Berbeda dengan jenis pakaian yang kalau dipakai itu perlu sering dicek, ya, kayak apa, izar itu sarung itu kan sebagian orang kan gampang melorot, gampang apa, wis repot lah. Sebagian dalam bentuk repot itu kalau nggak sarungnya itu nggak pas dengan postur tubuhnya, kebesaran atau kekecilan sarungnya, maka perlu sering dicek, jangan sampai melorot atau yang semisalnya, kan ini izar, ya. Jadi beda dengan komis ini sebagian keterangan itu disebutkan memang mudah dipakai, mudah dilepas dan nyaman untuk dipakai dalam aktivitas sehari-hari. Ini hadis ke-54. Hadis yang ke-55, 56 ini hampir sama redaksinya, cuman dari beberapa rawi yang berbeda.
Al-Imam At-Tirmizi mengatakan haddatsana Ali bin Hujrin qala haddatsana Al-Fadl bin Musa an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah. Masih dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan qalat kana ahabbus siyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Ya. Di antara pakaian yang dicintai, yang disukai, yang sering dipakai oleh Nabi adalah pakaian dalam bentuk al-qamis atau gamis. Hadis yang ke-56 redaksinya hampir sama juga, tapi perawinya berbeda. Hadatsana Ziyad ibnu Ayyub al-Baghdadi qala hadatsana Abu Abu Sumailah an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah qalat kana habbu siyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhul qamis. Intinya dari hadis 54, 55, 56 ini redaksinya dari seorang sahabiat, ya, termasuk Ummul Mukminin Ummu Salamah, yaitu radhiyallahu anha. Beliau mengatakan pakaian yang sering dipakai, yang disukai oleh Nabi adalah pakaian yang jenisnya gamis atau qamis. Syekh Abdul Razak beliau memberikan komentar atau penjelasan, hadhihi riwayatun li hadisi Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ini adalah beberapa redaksi hadis dari Ummi Salamah, semoga Allah meridhai beliau, khatamah bitarjihihi, ya, ditutup oleh Al-Imam Tirmizi dengan hadis ini, annal asahha fi dzalika huwa ma ruwiya an Abdullah bin Buraidah an ummihi an Ummi Salamah bi ziyadatin an ummihi. Kemudian hadis ke-57, Al-Imam Tirmizi mengatakan haddatsana Abdullah bin Muhammad ibn al-Hajjaj qala haddatsana Mu'ad ibn Hisham qala haddatsani abi an Budailin yakni ibn Maisarah al-Uqaili an Syahr ibn Khawshab an Asma binti Yazid qala, ya, dari Asma binti Yazid, beliau mengatakan kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ruzghi. Dahulu kummu itu maksudnya panjang lengan panjang lengan gamisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ila ruzghi, sampai ke pergelangan tangan. Jadi panjangnya pakaian maksudnya lengan, ya, gamisnya Nabi itu sampai ke pergelangan tangan. Jadi enggak sampai terlalu panjang ke sini, tidak juga sampai ke tengah-tengah begini. Jadi pas di ar-ruzq itu namanya pergelangan tangan, ya. Jadi kalau kita mau menjahitkan kain dibuat gamis atau dibuat pakaian, maka kalau kita meneladani dalam pakaian Nabi, panjangnya beliau itu sampai pergelangan tangan. Jadi enggak kepanjangan, ya, sampai perlu ditekuk. Kan sebagian pakaian kan terlalu panjang, akhirnya perlu ditekuk itu kan, ya. Ini ada pembahasan tersendiri masalah menekuk pakaian atau menekuk celana ketika sholat, yaitu ada pembahasan tersendiri dalam masalah fikih. Maka usahakan pakaian itu pas pergelangan tangan, sehingga kalau dipakai sholat itu nggak perlu lagi ditekuk-tekuk. Dan di satu sisi yang lain itu sesuai dengan pakaian yang digunakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ke-58 dari pembahasan ke-8, Al-Imam At-Tirmizi beliau mengatakan haddatsana Abu Ammar Al-Husain ibnu Khuraith qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Zuhair an Urwata ibn Abdullah ibn Qushair an Muawiyah ibn Qurrah an abihi qala, ya, qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin, ya, min Muzainata linubayi'ahu wa inna qamisahu la mutlaqun aw qala ziru qamisihi mutlaqun qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi fa masastul khatam, ya. Dari hadis ini, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainata linubayi'ahu. Aku pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa orang dari kabilah Muzainah untuk kita membaiat beliau. Maksudnya kita mengikrarkan kita masuk Islam, kita beriman, ya. Wa inna qamisahu la mutlaqun, ya. Dan kami mendapatkan gamis beliau itu agak terbuka, ya. Jadi dari sini itu agak terbuka. Jadi kan di sini kan ada kancingnya. Waktu itu kancing yang bagian atas itu agak dibuka oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Au qala zirru qamisihi mutlaq. Ada kancing bagian atas itu dibuka
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi. Maka sahabat ini memasukkan tangannya ke bagian lubang yang atas ini, itu dimasukkan oleh sahabat ini dari bagian belakang. Famasastul khotam, maka aku memegang khotamun nubuwah. Kan pernah kita bahas ya, khotamun nubuwah di bagian belakang punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sahabat ini memegangnya ya. Ini hadis yang ke-58. Di sini ada faedah dari disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ketika beliau mensyarah hadis ini, ihlaquz zirril qamisi wal aslu. Ya, pada asalnya yang namanya kancing pakaian itu ditutup semuanya. Ini pada asalnya. Ya. Wa idza kana hunaka hajah, kalau memang ada kebutuhan kata beliau, li itlaqihi utliqa. Kalau ada kebutuhan seseorang itu membuka kancing bagian atasnya, maka silakan. Ya. Wa kaunu ba'dun nasi yatasannana li itlaqi fa hada la yu'rafu lahu dalilun wadih. Ya. Tapi kalau orang itu ketika pakai gamis, pakai baju, kemudian kancing bagian atasnya selalu dibuka karena menganggap itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak tepat. Ya. Ini bukan hal yang tepat karena tidak ada dalilnya. Adapun dalam hadis ini, ya, maka beliau mengatakan, ya, wa hadzal hadisu la yadullu ala dalika la min qaribin wala ba'idin. Adapun kejadian ini ketika ada salah seorang sahabat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kancing bagian atas dari bajunya Nabi itu beliau buka, ya, sampai sahabat ini bisa memasukkan tangannya dari belakang, dan ini diizinkan oleh Nabi, dibiarkan. Ya, sahabat ini bisa memegang khatamun nubuwah, tanda-tanda kenabian yang ada di punggung beliau. Ya, li'annahu la yulamu hal fathahu ta'abbudan aw tasannunan. Apakah Nabi ketika membuka kancing bagian atas itu memang itu adalah ibadah, ada nilai ibadahnya, maksudnya ada nilai pahalanya, atau sekedar kebiasaan masyarakat di situ saja? Ya. Au anna fatahu li gharadin minal aghrad, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka kancing bagian atas itu karena suatu tujuan. Imma li syiddati harrin, mungkin karena cuaca waktu itu sangat panas, kan biasanya orang panas itu kan kekerahan ya. Ada dibuka bagian kancingnya sedikit untuk bisa kipas-kipas atau cari angin, ya. Au li hararatin fis sadr, atau ada misalnya tubuhnya itu lagi suhunya agak memanas, misalnya orang terkena demam, itu bisa dibuka kancing bagian atasnya. Au ma asbaha dzalika, atau yang semisalnya, balil ladzi yaghlibu 'ala dhanni annahu lam yaf'alhu tasannunan. Ya. Tapi prasangka yang paling kuat, beliau membuka kancing bagian atas itu bukan karena sunnah, maksudnya bukan sebagai petunjuk untuk umatnya. Li'annahu law kana hadha minas sunnah lam yaj'aliz zirru aslan, fama fa'idatu idza kana la yuzar. Ya. Kalau memang membuka kancing bagian atas untuk supaya pakaian itu mudah dipakai atau misalnya, kalau memang kancing ini selalu dibuka, maka kenapa harus dikasih kancing bagian atas? Mendingan enggak usah, kan dipakai, kan seperti itu. Ya, ini penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Hadis yang ke-58 ya, 58. Intinya pakaian yang disukai oleh Nabi itu adalah pakaian gamis, ya, yang di situ ada lubang untuk memasukkan kepala, ada lengannya sampai ke pergelangan tangan. Pernah suatu saat Nabi itu membuka kancing bagian atas untuk suatu keperluan tertentu. Hadis ke-58, ya. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Abdu ibnu Humaidin qala haddatsana Muhammad ibnu al-Fadl qala haddatsana Hammad ibnu Salama an Habib ibnu Syahid anil Hasan an Anas bin Malik anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaqi ala Usamah bin Zaidin alaihi saubun kitriyun qad tawassaha bihi fa shalla bihim. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Anas bin Malik? Bahwasanya Nabi SAW pernah keluar dari rumah beliau, ya, wa huwa yattaqi ala Usamah bin Zaid. Ketika itu beliau menyandarkan tubuhnya kepada seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid, ya, senden gitu bahasa kita, ya. Alaihi saubun kitriyun. Waktu itu Nabi memakai pakaian
Saubun kitri, maksudnya saubul kitri ini kata Syekh Abdul Razak, wa huwa naw'un minal burudil yamaniyah. Ya. Saubun kitriun itu salah satu jenis pakaian dari negara Yaman, dari negeri Yaman. Laha khututun muqallamatun. Ya. Yang dimana ciri khas pakaian dari Yaman ini, saubun kitriun itu adalah laha khututun muqallamah. Terdapat beberapa garis, ya. Jadi bajunya itu bukan baju polos. Ya, tapi ada garis-garisnya. Ada garis-garisnya. Qauluhu wa qad tawashshaha bihi ay wad'uhu ala atikaihi wa wada'ahu ala atikaihi fa shalla bihim ay imaman. Jadi ini salah satu pakaian yang pernah dipakai oleh Nabi, yaitu pakaian yang itu ada motif garis-garisnya yang beliau dapatkan dari negeri Yaman. Ya. Ini salah satu pakaian beliau salat dengan pakaian tersebut. Ya, beliau salat dengan pakaian tersebut. Di dalam riwayat yang lain, qala Abdu bin Humaid, qala Muhammad bin Al-Fadl, sa'alani Yahya ibnu Ma'in an hadzal hadis awwal ma jalasa ilayya. Ya. Dari hadis ini tadi, maksudnya hadis tentang bahwasanya Nabi itu pernah pakai pakaian baju dari Yaman, yang itu pakaiannya bukan pakaian polos tapi ada motif garis-garisnya. Ya, qala Abdu bin Humaid, qala Muhammad bin Al-Fadl, sa'alani Yahya bin Ma'in an hadzal hadis. Ada seorang ulama hadis namanya Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in ulama hadis yang terkenal. Kalau seorang penuntut ilmu belajar mustalah hadis, insyaallah akan melewati nama Yahya bin Ma'in. Beliau bertanya tentang hadis. Ya, awwala ma jalasa ilayya. Ya. Jadi kata Muhammad bin Fadl, ketika Yahya bin Ma'in itu menemui aku dan duduk bersamaku, yang pertama kali ditanyakan oleh Yahya bin Ma'in adalah tentang hadis ini. Ya. Faqultu haddatsana Hammad bin Salamah faqala law kana min kitabika. Ya. Wahai Muhammad, seandainya engkau menyampaikan hadis tersebut dari buku catatanmu. Ya. Li ukhrija faqumtu li ukhrija kitabi faqabadu ala saubi. Ya. Summa qala amlihi alayya fa inni akhafu an la alqaka qala fa amlaytu alayhi summa akhrajtu kitabi fa qara'tu alayhi. Ya. Jadi waktu itu kalau zaman dulu para perawi hadis itu meriwayatkan hadis bisa jadi dari catatan, ya. Jadi mereka mendengarkan dari syekhnya, dicatat di bukunya. Ada yang menyampaikan hadis itu dari apa? Dari hafalan, ya. Dihafalkan kemudian disampaikan kepada perawi yang lain, sampaikan kepada perawi yang lain. Ini hafalan, ya. Jadi Yahya bin Ma'in ini, coba kamu sampaikan hadis tersebut dari dari catatanmu, ya. Kemudian ketika perawi ini akan berdiri mengambil bukunya, kata Yahya bin Ma'in, "Enggak usah lama-lama, sampaikan dari hafalanmu, karena aku khawatir tidak lagi bisa berjumpa denganmu setelah ini." Ya. Kemudian kata Muhammad bin Al-Fadl, fa'amlaituhu alaihi, maka aku menyebutkan hadis tersebut dari hafalanku, dari imla, ya didikte kalau bahasa kita. Summa akhrajtu kitabi faqara'tu, kemudian aku ambil bukuku dan aku bacakan kepadanya. Ya. Jadi ini Yahya bin Ma'in ini beliau sangat semangat. Ya, sangat semangat untuk menyimak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika perawi yang sebelumnya ini mau ngambil buku, sudah jangan terlalu lama. Sampaikan saja dari hafalanmu. Kemudian disampaikan dari hafalan, jadi didikte, ya, didikte dan Yahya bin Ma'in mendengarkannya. Ini bagaimana semangat para ulama dahulu itu sangat menjaga waktu, ya, sangat menjaga waktu dan sangat semangat untuk menimba ilmu, termasuk dalam hal ini adalah menghafalkan, mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ini hadis yang ke-59. Hadis yang ke-60, ya. Hadis yang ke-60 kata Al-Imam At-Tirmizi, haddatsana Suwaid ibn Nasrin qala haddatsana Abdullah ibn Al-Mubarak an Sa'id ibn Iyas al-Jurairi an Abi Nadrata an Abi Sa'id al-Khudri qala. Ya, di hadis ini hadis ke-60 riwayat dari seorang sahabat namanya Abu Sa'id al-Khudri. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idastajadda thawban sammahu bismi. Ya. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mendapatkan pakaian yang baru, entah itu beliau beli sendiri atau beliau mendapatkan hadiah, ini pakaiannya baru, belum pernah dipakai, makanya baru. Idastajadda sauban sammahu bi ismi. Ya. Maka beliau sebutkan
pakaian tersebut, oh ini jenisnya gamis, oh ini jenisnya imamah, oh ini jenisnya izar atau yang semisalnya. Ya, samahu bismi. Kemudian au qamisun au ridaan, misalnya imamah au qamisun au ridaan. Ya, saya dapat hadiah. Saya baru beli misalnya imamah, saya baru beli gamis atau pokoknya jenis-jenis pakaian beliau sebutkan. Kemudian beliau membaca doa. Ya, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Ya Allah, segala puji hanya milik Engkau sebagaimana Engkau memberikan pakaian ini kepadaku. Ya, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini. Ya. Wa khaira ma suni'a lahu, dan aku memohon kepada Engkau ya Allah kebaikan dari pakaian ini diproduksi, pakaian ini dibuat. Ya. Wa a'udzubika min syarrihi, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan pakaian ini. Wa syarri ma suni'a lahu, dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan dari diproduksinya pakaian ini. Ya. Ini hadis ke-60, yaitu Nabi mengajarkan doa kepada para sahabat, termasuk kepada umat beliau, bagaimana ketika seorang muslim itu mendapatkan atau belanja pakaian baru, sebelum dipakai maka berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan di sini keterangan dari Syekh Abdul Razak ketika beliau mensyarah hadis ke-60 dari buku ini. Hada du'aun mubarakun yushra'u lil muslimi an yaqulahu. Ya, ini adalah doa yang penuh dengan keberkahan, yang hendaknya seorang muslim itu membacanya indama yukrimuhu Allahu subhanahu wa ta'ala bilibasin jadidin. Ya, maka hendaknya seorang muslim itu membaca doa ini ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah berupa pakaian yang baru. Ya, qamisun kana au imamatan au nahwi dzalik. Entah itu pakaiannya bentuknya imamah, sorban, atau gamis, atau izar, atau sarung, ya, atau yang semisalnya, pokoknya pakaian. Maka ada doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Karena disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda sauban. Maksudnya idza labisa sauban jadidan. Ya, ketika Nabi itu hendak memakai pakaian yang baru, ya, pakaian yang masih anyar, masih fresh, ya, samahu bismi, maka beliau sebutkan pakaian itu, masalahnya ini gamis atau ini rida, selendang atau sorban atau sarung, maka beliau sebutkan. Kemudian beliau membaca Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Ya Allah, segala puji hanya milikmu sebagaimana Engkau memberikan aku pakaian ini. Ya. Jadi di sini seorang muslim sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, ketika dia mendapatkan pakaian baru dan itu hendak dia pakai, maka dia mengingat, ya, mustahdiran minnatallahi subhanahu wa ta'ala alaihi, ya, yaitu seorang muslim hendaknya mengingat bahwasanya pakaian yang ada di hadapannya saat ini yang hendak dipakai itu adalah salah satu nikmat, salah satu karunia atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini maksud dari tadi Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Ya, seorang muslim memuji Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapatkan sebuah kenikmatan, di antaranya dalam hal ini adalah pakaian yang baru. Ya. Yabda'u awwalan bihamdillahi ala hadhihi ni'mah. Yaitu seorang muslim mengawali ketika dia hendak memakai pakaian yang baru dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka annal kisaa alladhi yuwari sawatal abdi wa yasturu auratahu wa yatajammalu bihi wa yakunu zinatan lahu ni'matun 'azimatun wa minnatun kabiratun minallahi Subhanahu wa taala biha ala ibadi. Dan tidak diragukan lagi, kata Syekh Abdul Razak, bahwasanya pakaian yang digunakan oleh seorang muslim itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan pakaian itu seseorang bisa menutup aurat. Ini kan fungsi pakaian yang pertama kan menutup aurat. Ya. Ini fungsi yang pertama, fungsi yang paling urgen, yang paling inti dari pakaian itu menutupi aurat. Ya, auratnya laki-laki dari pusar sampai ke lutut, ya.
Ini menurut pendapat, ada beberapa pendapat dalam hal ini sampai ke lutut. Ini auratnya laki-laki. Adapun yang lain ini juga tetap ditutupi. Kemudian wa yatajammalu bihi. Fungsi pakaian yang lain itu untuk menambah keindahan tubuh atau keindahan seseorang ya. Kalau orang itu ganteng pakai pakaian pas maka semakin kelihatan gantengnya kan gitu ya. Kemudian kalau orang yang kurang ganteng walaupun pakaiannya bagus ya tetap kurang ganteng ya. Wa yatajammalu bihi. Jadi di antara fungsi pakaian itu untuk sebagai perhiasan diri. Ya, wa yakunu zinatan lahu ni'matun adimatun wa minnatun kabiratun. Ini adalah karunia yang yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bayangkan kan ada sebagian orang yang mungkin mereka ditimpa kemiskinan, ditimpa kefakiran. Mungkin mereka punya baju satu atau dua, ya. Kemudian terkadang mereka ada yang mungkin bajunya sudah lusuh, belum bisa beli baju baru, pakaiannya ya itu saja. Maka kalau kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa gonta-ganti pakaian, mungkin setahun itu kita belanja minimal kan sekali ya kalau Idul Fitri ya paling ya. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kita lupakan. Ya, mungkin sebagian keluarga muslim, sebagian orang untuk beli pakaian untuk anak-anaknya di hari raya Idul Fitri itu kesusahan. Ya, itu ada. Ya, itu bisa jadi ada para jemaah. Maka ada pakaian baru, ini jangan lupa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal masalah pakaian, ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Surat Al-A'raf ayat ke-26. Al-A'raf ayat ke-26. Ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak ketika beliau mensyarah hadis ini ya. Allah berfirman di Al-A'raf 26, ya bani Adama qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Ya bani Adam, wahai anak Adam. Ya, qad anzalna 'alaikum libasan. Kami yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan untuk kalian sebuah pakaian. Ya, yuwari sawatikum. Yang dengan pakaian itu kalian bisa menutupi aurat-aurat kalian. Ya. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itulah pakaian yang bagus. Ya. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itu adalah pakaian yang bagus. Maksudnya pakaian takwa di sini bukan baju takwa yang kita di masyarakat kita. Maksudnya pakaian takwa itu sebagaimana kita pakai baju, maka kita menjaga ketakwaan dimanapun kita berada. Kan kita pakai baju kan dimanapun kita berada ya, kecuali di dalam kamar mandi kita buka dan sebagainya, karena memang ada keperluan. Namun selain itu, namanya pakaian itu kan sering kita pakai. Ya, sebagaimana pakaian itu kita pakai, maka ketakwaan itu harus ada pada diri kita. Ya, dimanapun kita berada. Sebagaimana Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Jadi pakaian ketakwaan itulah yang baik, karena dengan ketakwaan ini seseorang itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tadi kata Syekh Abdul Razak, walihada idza stajadal insanu sauban yanbaghi an yatajaddada ma'ahu dzikrul mun'imi wa hamdihi. Oleh karena itu, ketika seseorang mendapatkan pakaian yang baru, maka hendaknya dia mengingat yang memberikan kenikmatan, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirun minan nas indama yastajidu sauban yadhabu madhaban akhar. Sebagian orang itu lalai atau lupa ketika dia mendapatkan pakaian yang baru, maka dia bertingkah laku dengan tingkah laku yang dia lupa terhadap pemberi nikmat, yaitu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatajidu dhihnahu munsharifan anil hamdi ila jadaratihi. Ya, sebagian orang ketika mendapatkan pakaian baru, yang dia ingat itu, Masya Allah pakaian ini bagus, Masya Allah pakaian ini mereknya ini, Masya Allah pakaian ini dibeli dari tempat ini, dari tempat yang terkenal, dari butik ini. Jadi dia lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, yang dengan nikmat dari Allah orang ini bisa mendapatkan pakaian tersebut. Ya, maka ini tentunya tidak diperkenankan ya. Jadi yang kalau mendapatkan pakaian baru, kita hendaknya memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, fi tahsilis sab aw bara'ati aw intiqai aw maharati haqiqihi aw ghairi dzalika minal ma'ani allati yashtaghilu biha wa yudhakkiruha an hamdil mu'in al mutafaddil. Ya, ini
yang diajarkan oleh Nabi ketika beliau mendapatkan pakaian baru, beliau membaca doa alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Ya. Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Ya. Ya Allah, segala puji hanya milik-Mu yang telah memberikan pakaian ini kepadaku. Ya. Dan hal ini doa ini para jemaah, kata Syekh Abdul Razak, mengingatkan kita tentang hadis Nabi SAW. Ini hadis qudsi, hadis riwayat Muslim. Hadis ini ada dalam kitab Arba'in Nawawi. Kalau kita pernah baca atau pernah belajar Arba'in Nawawi, di antara isi kitab itu adalah hadis qudsi yang berbunyi ya ibadi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin illa man kasautuhu. Pada asal semua kalian itu adalah telanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang-orang yang telah beli aku beri pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah kalian pakaian kepadaku, aksukum, maka aku akan berikan pakaian kepada kalian. Ini dalam hadis qudsi. Ini hadisnya panjang, ya. Ini salah satu redaksi dari hadis qudsi tersebut yang mengingatkan kepada kita di antara hal yang perlu kita minta kepada Allah dalam masalah pakaian, ya. Kalau kita belum punya uang, kita perlu beli pakaian untuk anak-anak kita, perlu beli seragam. Ya Allah, berikanlah aku kecukupan untuk membeli pakaian untuk diriku, untuk istriku, untuk anak-anakku dan sebagainya. Makanya Allah tadi sebutkan, ya, fastaksuni, mintalah pakaian kalian kepadaku, aksukum, maka aku akan berikan pakaian kepada kalian. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Kemudian Syekh Abdul Razak ketika beliau menjawab as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu. Ya Allah, aku memohon kebaikan dari pakaian ini. Ya. Dan kebaikan dari untuk apa pakaian ini dibuat, diproduksi. Ya. Maka dalam hal ini beliau mengatakan Syekh Abdul Razak wal qaida, ya, ai as'aluka khaira hadzal kisa. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini. Kalau kita perhatikan khair ini adalah lafadz tunggal atau dalam bahasa Arab namanya mufrad, ya. Dan wa mufradun mudhaf, dan mufrad ini disandarkan. Wal qaidatu inda ahli ilmi anna al mufrad al mudhaf ya li anna al khair alladhi yakunu bil kisai laysa khairan wahidan. Ya, namanya kebaikan dalam sebuah pakaian itu bukan hanya satu kebaikan, tapi ada beberapa kebaikan. Oleh karenanya Nabi mengatakan, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini. Ya, kebaikan-kebaikan dari pakaian ini. Di antara kebaikan dari pakaian misalnya yuwaris sau'ata. Pakaian, di antara kebaikan dari sebuah pakaian itu bisa menutupi aurat. Ya, bisa menutupi aurat. Sehingga kalau ada pakaian yang itu tidak menutup aurat, maka ini bukan pakaian yang baik. Ya. Kalau ada pakaian yang tidak menutup aurat, ini bukan pakaiannya yang baik. Karena buat apa kalau pakai baju tapi nggak menutup aurat? Apa manfaatnya? Padahal yang Allah wajibkan kepada kita itu menutup aurat itu terlebih dahulu. Ya. Jadi walaupun pakaiannya mahal, dibuat oleh desainer yang terkenal, dibeli dari butik yang ternama, tapi kalau pakaiannya nggak menutup aurat itu bukan pakaian yang baik. Ya. Karena orang bisa melihat aurat kita. Dan sebagainya, apalagi seorang wanita muslimah, dia harus menutup aurat dengan sempurna sebagaimana tuntunan Islam. Ya. Jadi kalau pakaiannya itu naudzubillah tipis, ketat, auratnya tampak, ini bukan pakaian yang baik, ya. Makanya dalam hal ini ketika seorang muslim meminta Allahumma inni as'aluka khairah, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini, kebaikan dari sebuah pakaian, kata Syekh Abdul Razak adalah pakaian ini bisa menutupi aurat, ya. Wa yuttaqu bihi wa yutajammalu bihi, ya. Yang dengan pakaian ini seseorang bisa berhias, ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-A'raf, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Ya. Wahai anak Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah, maksudnya gunakan perhiasan-perhiasan kalian ketika hendak ke masjid. Dalam artian di antara hal-hal atau momen yang seorang muslim itu memperhatikan keindahan tubuhnya atau fisiknya adalah ketika dia beribadah ke masjid. Dia perhatikan pakaiannya, kemudian kewangiannya misalnya. Ini kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan sholat, kita akan taklim.
Ya, maka Allah sebutkan di Al-A'raf, nanti dicek di ayat keberapa, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Ya. Maka perhatikan pakaian kalian, perhiasan kalian ketika kalian ke masjid. Maksudnya di masjid ini ada yang mengatakan secara umum, ketika kita sholat itu perhatikan masalah pakaian. Ya, jangan ketika kita kalau sholat berjamaah pakaiannya ya dijaga, tapi kalau sholat sendirian pakaiannya ala kadarnya, yang tidak. Ketika kita sholat sendirian di rumah, sholat tahajud, sholat witir di rumah, ya sholat duha di rumah, tetap masalah pakaian kita perhatikan. Karena ketika kita sholat ini kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian wa yuttaqu bihi minal bardi wasyita. Pakaian yang bagus itu pakaian yang cocok. Kalau musim dingin ya pakaian yang tebal. Ya. Wa ghairi dzalika minal manafi'il ladimah fa huwa ya sallallahu alaihi wasallam yas'alullah ta'ala jami'al khairat allati tuhsalu lahu bihadzal kisa'. Jadi Nabi mengajarkan kita kalau memakai pakaian baru itu beliau minta kebaikan. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal kisa'. Ya, Allahumma inni as'aluka khairahu. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini. Kemudian ketika Nabi mengatakan, ya, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan pakaian ini dan keburukan untuk apa pakaian ini dibuat atau diproduksi. Ya. Di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah mengasyarruhuna aidan mufradun mudhaf fa ya ummu, maka Nabi berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan yang ada di pakaian tersebut. Ya. Wa fi hadza dalilun ala anna fi lubsihi ba'd siyab syururan. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya sebagian pakaian itu kalau dipakai itu bisa menimbulkan keburukan-keburukan dalam kehidupan seorang muslim atau muslimah. Ya. Misalnya anyal basaha al-insanu min ajli syuhra. Ya, bisa jadi pakaian itu ketika dipakai seseorang maka menjadi syuhra. Pakaian syuhra itu pakaian yang menonjol. Jadi pakaian ini bukan pakaian penduduk setempat. Ya, pakaian ini pakaian yang asing kemudian dipakai supaya orang itu melihat kepadanya, memuji kepadanya, ngomentar dan sebagainya. Ini namanya pakaian syuhra. Au min ajlil khayala wal kibr. Atau bisa jadi pakaian itu kata Syekh Abdul Razak bisa menimbulkan kesombongan, ya, kecongkakan, bangga dengan diri, ujub dan lain sebagainya. Au yakunu ala siyabi suratun muharramah. Atau bisa jadi pakaian itu pakaian yang mengandung keburukan kalau di pakaian itu ada gambarnya, para jemaah. Ada apa? Gambarnya, gambar manusia, gambar calon ini, calon itu dan sebagainya. Ini hati-hati, ya. Au suratun muharram, atau gambar-gambar yang diharamkan. Ya, ada gambar, ada sebuah pakaian, ada gambarnya syiar-syiar orang-orang kafir, syiar-syiar orang kafir, syiar-syiarnya orang-orang non-muslim. Itu harus kita cek, ya. Jadi sebelum belanja pakaian, sebelum beli pakaian, pastikan pakaian itu tidak ada gambarnya, gambar yang bernyawa, atau gambar syiar-syiarnya orang-orang non-muslim, syiar-syiarnya orang kafir. Itu harus kita cek. Ya, pakaian bola, pakaian olahraga, pokoknya macam-macam pakaian itu harus dicek. Kita ini orang Islam, harus bangga dengan agama kita, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, au an yakuna sabu dayyikon yuhajjimul aurah. Di antara keburukan-keburukan pakaian yaitu pakaian itu terlalu sempit, ya. Terlalu sempit, kalau bahasa kita tuh ngepres, ya, press body, ya. Jadi terlalu sempit sampai menampakkan aurat atau sampai aurat itu bisa terawang. Au yanzilu izarahu tahtal ka'bain. Atau pakaian-pakaian yang di situ adalah pakaian yang isbal. Ya, harus dicek. Semuanya itu harus kita teliti pakaian itu sebelum kita beli atau sebelum kita gunakan, sebelum kita pakai. Sebagian orang ketika sholat itu pakai pakaian singlet misalnya, cuma singlet tok, ya. Kemudian kalau sujud apa? Auratnya tersingkap, ya, karena terlalu ketat, terlalu ngepres pakaiannya, sehingga ketika sholat atau misalnya celananya terlalu sempit, ketika dia sujud tertarik, akhirnya punggungnya tersingkap. Ini kan bahaya ketika sholat kalau aurat itu terbuka, ya. Ini penting, ya. Ini pakaian untuk diri kita, untuk istri, untuk anak-anak. Kalau beli pakaian untuk anak ya harus dicek para jamaah. Jangan sampai pakainya isbal, jangan sampai ada gambar-gambarnya, jangan sampai ini dan itu dan sebagainya, ya. Karena kita akan bertanggung jawab kepada anak-anak kita juga, ya, di hari kiamat nanti.
Kemudian di sini wa fi hada aidan iftiqarul abdi ila Allah fi kulli ahwalihi wa jami' syu'unihi bima fi dzalikal kisa'ul ladzi yalbasuhu. Ya, jadi Syekh Abdul Razak mengingatkan, ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba itu senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Sampai ketika mau pakai pakaian, ya, maka itu kita berdoa kepada Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Ya, kita butuh akan taufik, akan hidayah, akan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam masalah pakaian. Oleh karenanya Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma suniya bihi. Ya Allah, aku memohon kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari pakaian untuk apa pakaian ini digunakan. Ya, untuk diproduksi, dibuat. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan pakaian ini, dan untuk apa keburukan dari untuk apa pakaian ini diproduksi atau dibuat. Ya. Kemudian falu anna man ubtuliya bil isbali masalan aw bi ghairihi min al umuril muharrama allati tata'allaqu bil libas yatafakkaru fi hadha ad-du'a wa yata'ammalu fi madaminihi lakana fihi shifaa'un min al wuqu'i fi ma waqa'a fihi. Ya. Fa inna siyaba fiha khairun wa fiha syarrun. Ya, seandainya orang-orang yang pakaiannya masih isbal itu mereka mau merenungi doa ini, doa yang diajarkan oleh Nabi, ya, ketika beliau hendak memakai pakaian, khususnya pakaian yang baru, maka doa ini terdapat obat, ya, bagi orang-orang yang masih suka memakai pakaian yang isbal. Kenapa kok dia bersikokoh? Kenapa kok dia masih keras hatinya untuk mempertahankan pakaian yang isbal? Padahal pakaian yang isbal itu pakaian yang buruk. Padahal isbal ini jelas-jelas diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dengan azab yang pedih, walahum adzabun alim. Ya, maka hendaknya orang itu mau berpikir, mau merenung, ini pakaian jelas-jelas isbal, kenapa masih dia pakai? Ya, dan lain sebagainya. Maka ini perlu diperhatikan, jangan sampai karena kita meremehkan dalam masalah pakaian kemudian itu menyebabkan kita diazab oleh Allah di dalam nerakanya, walahum adzabun alim. Ya, padahal ketika kita sholat, khususnya di tahiyat akhir, kita diajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Kalau kita berdoa dengan lisan kita, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam, tapi kelakuan kita, perilaku kita tidak sesuai dengan doa kita, ya percuma. Ya, Nabi jelas-jelas mengancam dalam hadis yang sahih, dan beliau berkata berdasarkan wahyu, ya, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan oleh Nabi itu bukan berdasarkan nafsu, tapi berdasarkan wahyu. Ya, kalau Nabi mengabarkan bahwasanya orang-orang yang isbal pakaiannya itu diancam dengan azab yang pedih, walahum adzabun alim, ya, kenapa kita kok malah menerjang larangan ini? Padahal kita setiap sholat, ya, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, kita minta kepada Allah perlindungan dari azab neraka jahanam. Ya, jadi doa yang kita panjatkan itu harus kita barengi dengan perilaku kita. Ya, sehari-hari jangan sampai perilaku kita, perbuatan kita, ucapan kita itu malah menjerumuskan kita ke dalam azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian waqad rawal Imam Abu Dawud hadal hadis fi sunanihi. Ya. Al-Imam Abu Dawud beliau juga meriwayatkan hadis ini. Maksudnya hadis tentang doanya Nabi ketika beliau hendak memakai pakaian baru. Dalam riwayat Abu Dawud, ini kan riwayat Imam Tirmizi. Wazada, ya, ada tambahan dari Imam Abu Dawud. Ya, qala Abu Nadra, fa kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza labisa ahaduhum sauban jadidan qila lahu. Ya. Dulu di zaman Nabi, ya, para sahabat itu ketika ada seorang sahabat memakai pakaian yang baru, maka sahabat yang lain itu mendoakan. Ya. Qila lahu tubli wa yukhlifu Allah taala. Ay yaqulu lahu man yarahu tubli wa yukhlifu Allah taala. Maksudnya doa ini, ya, semoga pakaian ini sudah usang, kemudian Allah memberikan engkau pakaian yang baru. Maksudnya ini doanya salah seorang sahabat kepada sahabat yang lain ketika sahabat ini memakai pakaian yang baru, yaitu doanya tubli wa yukhlifu Allah taala. Ya, semoga pakaian ini, pakaiannya nanti, maksudnya pakaiannya sudah usang dan engkau masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya umurmu itu dipanjangkan dalam ketaatan dan pakaian ini sudah usang dan Allah berikan pakaian yang baru kepadamu. Karena sebagian orang itu kan bisa jadi ketika dia pakai pakaian yang baru, mungkin baru dipakai sehari orangnya sudah meninggal.
orangnya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, orangnya sudah mati dan sebagainya. Maka ketika memakai pakaian yang baru, sahabat ini, kalau ada sahabat yang pakai pakaian yang baru, sahabat yang lain melihat, mereka mendoakan tubli wa yukhlifullahu taala. Ya, semoga pakaian ini nanti kalau pakaian ini sudah usang kau masih hidup. Kan pakaian itu kan pasti suatu saat kan usang ya. Maksudnya pakaian ini kan suatu saat itu kalau bahasa Jawa itu amoh, maksudnya warnanya pudar, ya bentuknya sudah nggak karu-karuan, pokoknya sudah nggak layak dipakai. Dan kalau pakaian sudah seperti ini, orangnya masih hidup, ya. Kemudian Allah kasih ganti dengan pakaian yang baru. Ya intinya, la tazalu mutamattian bil umri wassiha. Yaitu doa ini maksudnya ketika pakaian ini sudah usang, pakaian ini sudah nggak engkau pakai lagi karena sudah nggak layak dipakai, engkau masih dalam keadaan sehat, ya, masih mendapatkan umur, ya, masih ada usia. Fi hadha as-sawbi hatta yabla summa yu'awwiduka Allahu azza wa jalla anhu idza buliya bi ghairi. Kemudian kalau pakaian ini sudah usang, pakaian ini sudah tidak engkau pakai, Allah memberikan ganti dengan pakaian yang baru. Ini indahnya, ya, ini indahnya bagaimana para sahabat itu saling mendoakan, ya. Kalau tadi Nabi ketika beliau mendapatkan pakaian yang baru, beliau berdoa, ya. Kemudian dipakai pakaiannya. Kemudian kalau ada sahabat memakai pakaian yang baru setelah baca doa dari Nabi, maka sahabat yang lain itu mendoakan. Ya, sahabat yang lain mendoakan. Kemudian wa bimana ma taqaddam wa fihi adimu sawabi man ata bihadzal hamdi idza istajadda sauban. Ya. Kalau orang itu mau pakai pakaian yang baru, kemudian dia baca doa tadi, alhamdulillah alladzi kasau Allahumma lakal hamdu kama kasautani. Ya Allah, segala puji milik Engkau sebagaimana Engkau memberikan pakaian ini kepadaku. Ini doa ini itu berpahala besar. Ya, kata Syekh Abdul Razak. Wa fihi adimu sawabi. Di sini terdapat faedah besarnya pahala orang-orang yang mau membaca doa tersebut ketika dia memakai pakaian yang baru. Ya. Dan hal ini disebutkan dalam redaksi yang lain. Ya, dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Nabi pernah bersabda, barang siapa yang memakan makanan, barang siapa yang mengkonsumsi makanan, kemudian dia membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadza, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan makanan ini kepadaku. Ya, wa razaqanihi, dan segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan makanan ini sebagai rezeki untukku, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa upaya dan tanpa kekuatan dariku. Ya. Jadi ini sekali lagi para jemaah, kalau kita makan itu jangan lupa doa, memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Karena makanan itu ya, kalau kita mau merenung, kalau bahasa Arabnya kan tafakkur. Ya, makanan ada nasi, ada ayam, ada ikan. Kan nasi ini kan kita nggak ikut nandur padinya kan ya, kita nggak ikut nandur parinya, kita nggak ikut mengairi sawahnya, kita nggak ikut macam-macamnya. Tiba-tiba nasi ini ada di hadapan kita, matang, tinggal makan. Ya, ini kan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan karena Allah yang memudahkan nasi ini sampai di hadapan kita, nggak akan sampai. Ya, oleh karenanya kalau kita lihat di surat Abasa, Allah Subhanahu wa taala fal yang duril insanu ila ta'ami. Hendaknya orang itu merenung, hendaknya manusia itu merenung, fal yang dur. Bukan hanya sekadar melihat tapi merenung, berpikir. Ya, fal yang duril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia itu melihat kepada makanannya. Anna sababanal ma asobba. Kami yang menurunkan hujan. Sababanal ma asobba. Allah turunkan hujan. Dengan air hujan itu tanaman-tanaman mendapatkan air. Kemudian tumbuhlah padi dan sebagainya. Kemudian dipanen, kemudian diproduksi, kemudian sampai di hadapan kita, kita tinggal mengkonsumsi. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, memudahkan kita untuk memakan. Kemudian ayam ini kan kita nggak ikut ngopi ini kan ya, nggak ikut ruwet dan sebagainya. Tinggal sudah matang dengan berbagai macam menunya, ayam bakar, ayam goreng, ayam kremes, macam-macam. Kita tinggal mengkonsumsi. Kurang apa? Kita cuman kurang bersyukur itu saja. Kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau lalai. Kita terkadang lalai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini Nabi mengatakan, "Wa man labisa sauban
barang siapa yang memakai pakaian, faqala, kemudian dia membaca, alhamdulillahilladzi kasani hada, segala puji hanya milik Allah yang memberikan pakaian ini kepadaku, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa upaya dan tanpa kekuatan dariku, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ya, ini kan pahalanya besar. Ya, jadi orang pakai baju, khususnya di antara pakai baju yang baru, dia baca doa ini, maka Nabi menjanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu dari orang tersebut. Ya, ini hadis sahih sesuai dengan syarat Bukhari. Hadisnya hadis yang sahih. Hadis yang ke-62. Jadi ya, hadis ke-61 ini ya, itu intinya doa ya. Jangan lupa untuk berdoa kepada Allah ketika kita mendapatkan pakaian baru dan kita akan memakai pakaian tersebut. Hadis ke-62, nasi pembahasan yang ke-8, Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Mu'ad ibnu Hisham qala haddatsani abi an Qatadah an Anas bin Malik qala kana ahabbu siyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-khibarah. Ya, ini dari Anas bin Malik. Di antara pakaian yang disukai, yang digemari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-khibarah. Kalau tadi dari Ummu Salamah, pakaian yang digemari Nabi adalah pakaian gamis atau komis. Kalau dalam riwayat Anas bin Malik, di antara pakaian yang juga disenangi oleh Nabi adalah al-khibarah. Maksudnya al-khibarah ini adalah kain yang terbuat dari katun, ya, yang memiliki corak warna dengan kombinasi yang sesuai, ya. Jadi bukan pakaian yang polos, tapi pakaian yang memiliki alwanus siyab, ya. Pakaian yang berwarna, ada corak warnanya, ada putih dan ada kemerah-merahan, ya. Ada, jadi tapi dikombinasi dengan kombinasi yang pas, yang serasi, yang sesuai, yang enak kalau dipakai, enak kalau dilihat. Ini namanya al-khimarah, ya, al-khimarah. Jadi pakaian ini pakaian yang bercorak, terdiri dari warna putih dan warna kemerah-merahan, tapi bukan warna merah yang pekat, ya. Yani as-saubul abiyad al-khalis wa kadzalika al-khibarah wa hiya siyab al-muqallama fa fiha masalun sawadun wa bayadun aw sawadun wa khumra kama sabaqa. Jadi pakaian ini ada coraknya, ada garis-garisnya, ada warnanya, ya. Ini di antara pakaian yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-63, Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Mahmud ibnu Hoilan qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Sufyan an Aun an Abi Juhaifa an abihi qala ataitu an-nabiy ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi khullatun khamra kani anzuru ila bariki saqaihi qala Sufyanu araha hibaratan, ya. Yang artinya dari salah seorang sahabat, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi khullatun hamra. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau memakai pakaian yang berwarna kemerah-merahan, ya, berwarna kemerah-merahan, atau beliau pernah memakai rida. Rida ini pakaian bagian bawah yang berwarna kemerah-merahan. Ka'anni anzuru ila bariki saqaihi. Ya, seolah-olah kata sahabat ini, aku melihat pancaran cahaya di kedua betis beliau. Ya, uraha khibaratan. Ya, ini kata sahabat ini, seolah-olah ketika sahabat ini melihat pakaian bawah Nabi, ya, yang berwarna kemerah-merahan, ya, yang ada corak-coraknya, itu beliau melihat pancaran cahaya dari kedua betis beliau. Kata Syekh Abdul Razak dalam hal ini, ka'anni anzuru ila bariki saqaihi al-barik wal wadu'a wal lam'an. Wa mislu hadha marra fi wasfi sifati jasadihi syarif sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadha isyaratun ila anna izarahu indama ra'ahu Abu Juhaifa kana ila ansafi saqaihi. Ini menunjukkan, kata Syekh Abdul Razak, ketika sahabat ini sahabat melihat Nabi berpakaian, pakaian yang bagian bawah rida, izar, ya, bagian bawah, itu sampai sahabat ini bisa melihat pancaran cahaya dari betisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan, kata Syekh Abdul Razak, bahwasanya pakaian Nabi yang bagian bawah itu terkadang sampai ke ke betis. Jadi betis itu masih bisa kelihatan. Ini kan berarti kan bukan pakaian yang isbal kan begitu. Berarti kan kalau betis kan di atas Di atas mata kaki,
Ya, sampai seperti itu. Ya, bahwa ila ansofi saqaihi. Ini menunjukkan bahwasanya pakaian Nabi di antaranya ya seperti sarung atau izar atau pakaian bagian bawah itu sampai ke pertengahan betis. Ya, sampai betisnya itu masih bisa dilihat oleh para sahabat. Ya, dilihat oleh para sahabat. Kemudian yang ke-64 ya, hadis ke-64 kata Al-Imam At-Tirmizi, haddatsana Ali bin Khashram, haddatsana Isa bin Yunus an Israil an Abi Ishaq anil Bara' bin Azib qala ma ra'aitu ahadan minan nas ahsana fi khullatin hamra min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kanat jummatuhu la tadribu qariban min mankibaihi. Dari Bara' bin Azib, beliau mengatakan, tidaklah aku pernah melihat seseorang yang lebih bagus, yang lebih ganteng dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih ketika beliau memakai pakaian khullatin khumra, ya, selendang yang berwarna kemerah-merahan. Ya, in kanat jummatuhu la tadribu qariban min mankibaihi, yang terkadang rambut beliau itu menjulur sampai ke bahu-bahu ke pundak-pundaknya, ke pundak beliau. Ya, ini di antara pakaian yaitu selendang atau khulla yang berwarna kemerah-merahan. Hadis yang ke-65 kata Al-Imam At-Tirmizi, hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdurrahman ibnu Mahdi qala hadatsana Ubaidullah ibnu Iyad an abihi an Abi Rimsah qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhdaran. Dari Abi Rimsah, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai dua selendang. Ya, akhdaran yang berwarna hijau yang motifnya itu bergaris, ya, bergaris-garis. Ya, ini di antara pakaian yang pernah dipakai oleh Nabi itu selendang semacam kayak sorban. Ya, itu berwarna hijau dan bermotif bergaris, ya, bergaris-garis. Kemudian dari ke-66, hadatsana Abdu ibnu Humaid qala hadatsana Affan ibnu Muslim qala hadatsana Abdullah bin Hasan Al-Anbari qala an jaddatihi an Duhaibata wa Ulaibata an Qailata bintu Makhrama qalat ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi asmalu mulayyataini kanata bi za'faran wa qad nadafatuhu. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memakai pakaian yang ditenun, yang dicelup dengan za'faran yang sudah beliau bersihkan, ya. Maka di sini bolehnya seseorang memakai pakaian yang ditenun, ya, dengan za'faran, tapi sudah dibersihkan dulu za'farannya. Hadis yang ke-67, hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Bishr bin Mufaddal an Abdullah bin Utsman ibnu Khusaim an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas qala. Ini hadis riwayat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil bayadi minas siyab." Hendaklah kalian memakai pakaian yang berwarna putih, ya. Alaikum bil bayadi minas siyab. Hendaklah kalian memakai pakaian yang berwarna putih. Liyal bisha ahyaukum. Ya, yang pakaian putih ini dipakai oleh orang-orang yang hidup, yang masih hidup di antara kalian. Wa kaffinu biha mautakum. Dan kafanilah dengan kafan yang berwarna putih orang-orang yang meninggal di antara kalian. Fa innaha min khairi siyabikum. Karena pakaian yang berwarna putih, kata Nabi, adalah sebaik-baik pakaian yang kalian pakai. Ya, hadis ini hadis ke-67. Hadis ini menunjukkan salah satu keutamaan dari pakaian yang berwarna putih, ya, entah itu gamis atau pokoknya pakaian apapun jenisnya, tapi berwarna putih, ya. Ini kenapa beliau mengatakan fa innaha min khairi siyabikum? Karena pakaian yang berwarna putih adalah sebaik-baik pakaian yang kalian gunakan, ya. Disebutkan dalam redaksi yang lain bahwasanya Nabi mengatakan, kenapa kok beliau memilihkan pakaian yang berwarna putih? Fa innaha ataharu wa atyab. Karena pakaian yang berwarna putih ini lebih bersih, ya, dan lebih suci, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam sehari-hari Nabi kan pernah pakaian berwarna merah, kemerah-merahan, ada yang berwarna hijau, ini enggak masalah, ya. Namun beliau juga memberikan anjuran untuk memakai pakaian yang berwarna putih. Wa hasun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-lubisil bayadi minas siyab yufidu annahu kana yalbasu dalika. Dan ketika Nabi menganjurkan umatnya, menganjurkan para sahabat
menganjurkan umatnya untuk memakai pakaian putih, maka ini juga menunjukkan bahwasanya beliau memiliki pakaian yang berwarna putih. Ya, kalau Nabi menganjurkan, maka beliau juga melakukan. Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari beliau juga memakai pakaian yang berwarna putih. Ya, jadi kalau ya kita usahakan di dalam kehidupan kita sehari-hari kita memang suka warna-warna tertentu, tapi hendaknya ada di antara koleksi pakaian yang kita miliki itu ada pakaian yang berwarna putih. Untuk mengamalkan hadis ini, kan kita belajar hadis itu untuk apa? Untuk kita amalkan. Jangan hanya belajar hadis untuk diketahui, jadi wawasan. Itu eman, kalau sampai di situ eman. Kita belajar hadis dapat pahala, insyaallah taala. Kita baca hadis dapat pahala, kita pelajari. Tapi kalau kita amalkan dapat pahala lagi. Ya. Jadi sekian pakaian yang kita miliki di lemari, ya, usahakan ada pakaian berwarna putih. Ya, 1 atau 2, pokoknya berwarna putih. Ya, usahakan. Ini untuk mengamalkan hadis tersebut. Kemudian Syekh Abdul Razak memberikan faedah di sini. Kita tutup dengan faedah ini ya. Insyaallah nanti ada beberapa hadis yang masih tentang masalah pakaian, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Syekh Abdul Razak mengatakan, ya, fa innaha atharu wa atyab. Pakaian putih ini lebih dijaga kebersihannya dan lebih suci, ya. Ai anna siyabal bidai tajma'u baina hataini sifataini. Pakaian yang putih itu mengumpulkan 2 sifat, at-tuhuru wat-tib, kebersihan dan kesucian. Fahiyya tamtazu indama tuhsalu bi tibiha wa naqaiha wa dhuhuru safaiha. Wa idza wujida fiha syai'un minal wasakhi dhahara mubasyaratan. Karena pakaian putih ini kan harus lebih dijaga ya. Putih ini kalau terkena kotoran sedikit itu gampang terlihat, ya. Terlalu bisa dilihat sama orang. Maka kalau orang pakaian putih, maka akan dia jaga pakaian ini. Bi khilafi asyabil ukhra. Berbeda dengan pakaian-pakaian yang lain. Fa innaha rubbama tattasihu wa la yadharul wasakh. Kalau pakaian warnanya hitam, warna gelap, itu kan kalau kotor enggak kelihatan. Bahkan pakaian berwarna gelap bisa dipakai sehari, 2 hari dan sebagainya ya. Kalau pakaian putih yang dipakai 2 hari sudah kelihatan. Ya, apalagi di Indonesia kan cuaca panas dan sebagainya. Itu kelihatan banget ya. Kemudian kalau kita perhatikan kata Syekh Abdul Razak, walihada, oleh karena itu di antara doa yang pernah dibaca oleh Nabi SAW, ini doa di antara doa iftitah ya. Yang saya ingat ini doa iftitah. Apa di antara redaksi doa iftitah yang dibaca oleh Nabi? Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Ya. Allahumma naqqini minal khotoya. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa. Kama yunaqqas saubul abyad. Sebagaimana pakaian yang putih itu dibersihkan dari kotoran-kotoran. Ya. Coba antum perhatikan redaksi doa ini. Ini doa iftitah. Nabi memilih pakaian putih dalam doa ini. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kotoran-kotoran, dari dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, sebagaimana pakaian yang putih itu dibersihkan dari noda-noda, dari kotoran-kotoran dan sebagainya. Ini doa yang pernah dipanjatkan dan diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai di sini dulu untuk hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmizi berkaitan dengan pakaian Nabi. Adapun hadis-hadis yang tersisa, insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga hadis-hadis yang kita baca, kita pelajari, kita kaji bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.